Semuanya, ketemu lagi dengan saya Agus Rianto, penulis buku Statistik Kesehatan. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang uji regresi linear ganda. Ya, tentang regresi linear ganda itu apa, syarat-syaratnya, metodenya, langkah-langkahnya, bagaimana mengolahnya, pakai SPSS, itu semuanya sudah saya tulis di dalam buku saya yang berjudul Penerapan Analisis Multivariat dalam Penelitian Kesehatan. Ya, jadi dalam kesempatan ini saya akan mencontohkan ya. Ini ada contoh kasusnya. Ya, penelitian ya, judulnya faktor-faktor yang mempengaruhi BB bayi lahir ya. Jadi dependennya BB bayi, independennya mulai dari merokok ya. Riwayat hipertensi, umur ibu, BB ibu, riwayat prematur dan periksa hamil. Ya. Jadi ini independennya ada 6 ya, numeriknya ada 4, kategoriknya ada 2 ya. Jadi ini memenuhi syarat ya. Jadi apa syaratnya itu semuanya sudah saya jelaskan di dalam buku saya. Oke, jadi langkah pertama kita akan melakukan seleksi ya. Jadi variabel independen satu persatu kita seleksi, kita hubungkan dengan variabel BB bayi, dikatakan masuk seleksi. Nanti kalau p-value-nya kurang dari 0,25. Oke, kita mulai, kita seleksi merokok ya. Merokok ini kategori 2 kelompok ya. Kodenya 01, merokok tidak merokok. Kita kaitkan dengan BB bayi. Nah, itu ujinya adalah uji T independen ya. Kita lakukan uji T independen. Ya, jadi seperti ini. Bagaimana uji T independen itu apa? Itu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya atau di buku saya juga saya jelaskan. Ya, oke. Nah, kita pindahkan yang numerik di atas berarti BB bayi, yang di bawah, kotak bawah itu yang kategorik. Kita masukkan kodenya 0 dan 1 ya. Seperti ini. Kemudian continue, oke. Kita lihat hasil p-value-nya. Ya, p-value-nya di seek to tile itu yang atas ya. Kenapa yang atas? Ini variannya sama, yaitu penjelasannya ada di buku statistik. Ya, ada varian sama, ada varian berbeda, begitu ya. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya juga. Nah, ini p-value-nya 0,009 ya, berarti masuk seleksi karena kurang dari 0,25. Selanjutnya kita seleksi riwayat hipertensi. Ini kebetulan riwayat hipertensi juga kategori 2 kelompok, berarti ujinya sama yaitu uji T independen. Ya. Seperti ini lagi, tinggal merokok diganti dengan riwayat hipertensi ya. Kodenya juga sama 0 dan 1 ya. Kita buat 0 dan 1 ya. Continue, oke. Nah, p-value-nya kita lihat ya, 0,045 ya. Ini kurang dari 0,25 juga masuk seleksi. Sekarang kita akan hubungkan umur, BB ibu, riwayat prematur dan ANC. Kebetulan 4-4-nya numerik ya. Kita kaitkan dengan BB bayi numerik, berarti ujinya adalah korelasi. Nah, kalau uji korelasi bisa dibarengkan ya, saudara-saudara ya. Ya, caranya analyze ya, correlate, bivariat. Tentang uji korelasi juga udah saya bahas di video saya sebelumnya. Ya, seperti ini. Nah, kita pindahkan yang numerik semua, mulai dari umur sampai ya umur, BB ibu, riwayat prematur, ini numerik semua, periksa hamil. Nah, kita kaitkan, kita hubungkan dengan BB bayi seperti ini. Ini kalau mau dibarengkan, kalau satu persatu juga bisa. Umur dikaitkan dengan bayi gitu ya. BB ibu dengan BB bayi boleh. Kalau pengen cepat dibarengkan seperti ini. Nah, ini hasilnya, p-value-nya untuk umur 0,219 masuk seleksi. BB ibu 0,01 masuk seleksi. Prematur 0,03 masuk seleksi dan ANC 0,4 secara statistik tidak masuk seleksi. Nah, kemudian pada saat pemodelan ya, ini kan ada 6 variabel, ternyata yang tidak masuk seleksi A1 secara statistik. Nah, nanti dipertimbangkan apakah secara substansi ini tetap diikutkan apa enggak ya. Apakah dianggap penting enggak variabel ini. Nah, dalam kasus ini ANC tetap saya ikutkan karena saya anggap variabel penting. Maka dalam pemodelan saya tetap menggunakan 6 variabel. Ya, sekarang kita menggunakan pemodelan regresi linear ganda ya, seperti ini. Nah, kita pindahkan, dependennya adalah BB bayi,
independennya semuanya kita pindahkan, kita barengkan seperti ini ya ke kotak independen. Kalau sudah langsung oke ya. Nah, ini p value-nya dari 6 variabel independen ya. Ternyata semuanya belum di bawah 0,05 p value-nya. Karena kalau semuanya di bawah 0,05 selesai. Tinggal dilakukan uji asumsi. Nah, kesempatan kali ini masih ada yang di atas 0,05 dan yang di atas 0,05 lebih dari 1. Oleh karena itu kita keluarkan satu persatu mulai dari yang p value-nya paling besar yaitu periksa hamil. Nah, sebelum kita keluarkan ya, saudara harus ingat nilai koefisien B ini pada saat masih lengkap ya, semuanya masih ada. Ya, karena ini menjadi pengurang pembaginya nanti pada saat kita ngitung ya. Karena kita akan menghitung perubahan koefisien B apakah ada yang berubah lebih dari 10% apa enggak setelah nanti periksa hamil dikeluarkan. Kan kalau regresi logistik ganda kan yang dilihat perubahan OR-nya. Kalau regresi linear ganda yang dilihat perubahan koefisien B-nya. Oke, kita keluarkan ya. Ini kalau sudah dicatat kita keluarkan periksa hamil dari model. Kita keluarkan seperti ini ya, dari model ya, periksa hamil ya. Oke, kalau sudah dikeluarkan langsung oke. Nah, sekarang kita lihat sudah tidak ada periksa hamil, koefisien B-nya sudah mulai berubah. Kita hitung satu persatu ya. Ini ngitungnya manual karena SPSS belum bisa mengeluarkan secara otomatis perubahan koefisien B. Oke, mulai dari merokok kita kurangi, kita bagi dengan yang awal tadi ya, nanti kali 100%, hipertensi juga begitu. Oke, setelah saya hitung, ini hitungannya ada di dalam buku saya, itu tidak ada yang berubah lebih dari 10% ya. Oleh karena itu kesimpulannya ANC biarkan pergi dari model, biarkan keluar dari model, berarti tidak signifikan ya hubungannya dengan dependen dan tidak terbukti menjadi confounding atau bukan perancu. Nah, sekarang sudah tidak ada ANC, ternyata masih ada yang di atas alfa. Ya, p value-nya, maka kita keluarkan yang paling besar yaitu umur ibu ya. Kita keluarkan umur ibu dari model ya, umur kita keluarkan ya seperti ini, kita oke. Nah, ternyata setelah tidak ada umur, koefisien B-nya kita hitung lagi satu persatu, tidak ada yang berubah lebih dari 10% setelah saya hitung ya. Nah, karena tidak ada yang berubah lebih dari 10%, ini hitungannya sekali lagi ada di buku saya. Maka umur juga sama, biarkan keluar dari model ya. Berarti bukan confounding dan tidak ada kaitannya dengan baby bayi lahir. Sekarang sudah tidak ada umur, ternyata masih ada satu yang di atas alfa, yaitu riwayat prematur. Sekarang riwayat prematur kita keluarkan dari model. Ya, kita keluarkan riwayat prematur dari model. Sekarang kita lihat setelah tidak ada prematur, kita hitung lagi koefisien B-nya masing-masing ini. Ada 3 ini kita hitung. Ternyata setelah saya hitung, ada yang berubah lebih dari 10%. Ya. Maka dari itu, riwayat prematur kita masukkan kembali ke dalam model. Ya. Terbukti menjadi confounding riwayat prematur. Masukkan, langsung oke. Nah, seperti ini. Ya, riwayat prematur tidak berhubungan signifikan dengan baby bayi, tapi menjadi confounding atau perancu. Nah, sekarang sudah kembali prematur tanpa melihat p value prematur, masih ada nggak yang p value-nya di atas alfa? Jawabannya sudah tidak ada. Berarti ini sudah selesai pemodelan. Tapi model ini bisa jadi nggak bisa dipakai untuk memprediksi variabel dependen, artinya tidak bisa dibuat persamaan garis regresinya kalau 6 asumsi itu ada yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu kita langkah selanjutnya dilakukan uji asumsi ya. Regresi linear ya. Caranya begini uji asumsi. Klik statistik. Ini covariat diklik, collinearity diklik, Durbin Watson diklik, continue, plot, S-resid kita pindahkan ke Y, Z-pred kita pindahkan ke X, histogram with normality probability, continue. Oke, nah ini hasil uji asumsi. Oke, kita mulai dari asumsi
eksistensi. Kita lihat ini hasil asumsi eksistensi. Kita lihat nilai residualnya. Nah, ini ada residual. Kita lihat minnya. Min residualnya 0. Dan ada nilai standar deviasinya. Berarti terpenuhi. Karena syaratnya terpenuhi kalau residual minnya 0 dan ada nilai standar deviasinya. Oke. Yang kedua, kita akan melakukan asumsi independensi. Ya. Kita lihat nilai Durbin Watson-nya. Ya. Di atas sedikit ada nilai Durbin Watson. Kita lihat nilai Durbin Watson-nya. Nah, ini 0,2. Nah, ini terpenuhi karena berkisar dari min 2 sampai 2, ya. Kemudian yang ketiga, asumsi linearitas. Kita lihat P value ANOVA-nya signifikan kurang dari alfa, maka terpenuhi, ya. Oke, kemudian yang keempat, asumsi homoskedasticity. Ya, kita lihat asumsi homoskedasticity. Ya. Kita lihat ya, di bawah ada sebaran data, ya, grafik scatternya. Nah, ini ya, kita lihat. Nah, ini kita buat garis lurus ya di 0 ini. Kita garis 0 lurus ke kanan. Nah, titik-titik itu adalah datanya. Kalau kita buat garis di 0, datanya berarti menyebar di atas dan di bawah garis. Nah, ini berarti menyebar baik, artinya asumsinya terpenuhi ya. Tapi kalau menggerombol di atas atau di bawah garis, maka tidak terpenuhi ya. Di atas atau di bawah garis 0 maksudnya ya. Oke, kemudian yang kelima, asumsi normalitas. Kita lihat. Apakah distribusi datanya normal? Jawabannya iya. Nah, ini terpenuhi ya. Distribusi datanya normal. Terakhir adalah asumsi multicollinearity ya. Apakah sesama independen terjadi hubungan yang kuat? Kita lihat VIP-nya, ternyata semuanya di bawah 10, 1 koma kan, berarti terpenuhi. Karena kalau ada satu aja yang lebih dari 10, maka tidak terpenuhi. Ya, karena ke-6-6-nya uji asumsi terpenuhi, maka model ini bisa kita pakai untuk memprediksi variabel dependent. Kita bisa membuat persamaan garis regresi linear gandanya. Ya, bagaimana cara membuatnya itu semuanya saya tulis di buku saya ya. Karena itu pembahasannya panjang. Nah, yang jelas hasil analisisnya membuktikan bahwa dari 6 variabel independen yang berhubungan signifikan ada 3, merokok, hipertensi, dan BB ibu. Sedangkan prematur menjadi confounding atau perancu. Nah, mana yang paling dominan dari 3 yang signifikan adalah BB ibu. Karena betanya paling tinggi. Nah, nanti interpretasinya kita menginterpretasikan nilai B ini masing-masing variabel independen yang berhubungan signifikan. Nah, contohnya bagaimana menyajikannya di dalam laporan, bagaimana menginterpretasikannya, menyimpulkannya, itu semuanya ada di buku saya, ya. Oke, seperti itu rekan-rekan pembahasan kali ini. Saya ucapkan terima kasih.